Fadhal, satu lagi kalau ada pertanyaan sebelum ditutup. Ada yang ditanyakan? Ada? Ya, Fadhal, Pak Dodi. Melakukan kesehatan masyarakat kita bermuamalah seperti jasa muamalah masyarakat. Akan tetapi beberapa prinsip yang kita pegang prinsip itu bisa berpotensi akhirnya menjadikan masyarakat sendiri yang menilai bahwa kita terpisah dari masyarakat. Misalkan seperti penyelenggaraan jenazah, salah satunya kita bermuamalah seperti biasa sholat, masyarakat muslimin, tapi di saat terkait perjalanan jenazah ada beberapa pesan yang kita sampaikan kepada tokoh masyarakat. Misalkan kita ingin pelaksanaannya diselenggarakan oleh memang beberapa teman yang kita pilih artinya kita menjaga agar pelaksanaan kita sesuai dengan sunnah. Nah, resiko ini akhirnya menjadikan masyarakat melihat ini kalau misalkan meninggal diselenggarakan ataupun dilaksanakan oleh kelompoknya tersendiri, akhirnya muncul mungkin bahwa kita memiliki kelompok besar. Itu kira-kira seperti apa, Ustaz? Itu ya ikhwah, konsekuensi dari memegang sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya, sebaik apapun kita dengan orang, dengan masyarakat dan yang lainnya, pasti di situ ada prinsip-prinsip yang kita tidak sesuai dengan masyarakat. Di situ ada hal-hal yang kita harus tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika masyarakat satu kampung semuanya mengadakan maulid Nabi, kita sama keluarga nggak di rumah sendirian, mesti konsekuensinya kita dikucilkan sama mereka, nggak jadi masalah. Ketika misalnya mereka rajaban, ya, semuanya hadir makan-makan sama yang lainnya, kecuali rumah kita nggak ada yang keluar dari rumah, di dalam rumah semuanya, nggak jadi masalah. Sampai ketika kita wafat, kita wasiat kepada keluarga, tolong ana disolatkan, dimandikan, disolatkan dan dikuburkan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka konsekuensi dari memegang sunnah Nabi SAW itu ghurbah, ada keterasingan, dan itu namanya ghurbatul Islam, keterasingan Islam. Ghurbatus sunnah, keterasingan sunnah. Kata Nabi SAW, bada al-Islam gharib wa saya'ud gharib kama bada fatuba lil ghurba. Islam itu asing. Islam dimulai dengan yang asing dan akan kembali asing sebagaimana awal datangnya. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Beberapa riwayat menjelaskan bagaimana karakter orang yang asing ini. Yang pertama mengatakan mereka orang-orang saleh di tengah-tengah orang yang rusak. Ini semua orang rusak, dia soleh sendirian. Semua orang jauh dari Allah, dia sendirian dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Yang lain dalam riwayat lain dikatakan alladzina aslahu hina fasadan nas. Mereka yang membenahi orang ketika orang semuanya rusak. Jadi mereka gharib karena dua hal. Karena kuatnya mereka memegang sunnah hingga menjadi orang saleh di tengah-tengah rusaknya manusia. Yang kedua, mereka membenahi orang lain ketika orang-orang rusak agamanya. Ketika dia melakukan dua hal itu, maka dia menjadi gharib, asing. Dan Nabi SAW memberikan kabar gembira, fatuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang yang asing. Dan subhanallah ya ikhwah, kita kalau benar-benar memegang sunnah Nabi SAW, kita merasakan ghurbah, keterasingan ini. Kita asing dalam akidah kita asing dalam akidah kita ketika kita berbaur dengan orang-orang yang akidahnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Orang-orang datang ke kuburan, kita melarang dari kuburan. Orang-orang berlebihan dalam memuji Nabi SAW, kita sesuai dengan perintah Nabi SAW. Maka kita gharib dalam bab akidah. Kita gharib dalam bab ibadah, karena ibadah kita sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kita sholat tidak sesuai dengan sholat mereka. Kita pengen rapetin kaki, mereka nggak mau. Kita habis sholat tidak ingin zikir jamaah, mereka zikir jamaah.
Kita sholat tidak membaca niat, mereka membaca niat. Ya, kita sholat tidak kunut, mereka kunut. Ya, kita sholat sunnah sebelum dan setelahnya, mereka membaca bacaan-bacaan bid'ah sebelum dan sesudah. Maka kita gharib dalam bab sholat di tengah-tengah masyarakat. Kita gharib dalam bab pelaksanaan sunnah. Mereka melakukan maulid, kita tidak melakukan maulid. Mereka baca Yasin di malam Jumat, kita berselawat dan membaca Kahfi misalnya. Mereka ketika Jumat khutbah 2 kali dengan bacaan-bacaan yang macam-macam, kita tidak melakukan hal-hal tersebut. Maka kita gharib dalam pelaksanaan sunnah. Sampai subhanallah, kadang kita gharib dalam muamalah. Mereka kadang bermudah-mudahan dalam bab riba, kita nggak mau. Sampai dia heran, kenapa antum nggak mau? Nggak riba. Ya. Kadang mereka ada sedikit syubhat yang buat mereka biasa, kita nggak mau, nggak ini syubhat. Ya, sampai subhanallah, Anda pernah ngisi kajian di satu tempat. Ya, perusahaan besar itu. Nggak ada yang ngaji di perusahaan itu kecuali 1 orang. Ya. Nah, orang-orang ini ngomong waktu itu saya ngobrol sama yang ngundang gitu. Kata orang yang ngundang, itu subhanallah Pak, teman bapak tuh si fulan megang agamanya kuat banget Pak. Bagaimana Pak? Nggak mau nerima sogok, nggak mau nerima uang dari orang lain, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, azan ninggalin kerjaan langsung ke masjid, itu kuat banget tuh. Padahal saya waktu itu dipanggil ke perusahaan, suruh bahas apa tahu nggak tuh? Pinjol sama judol. Dia bilang, Pak, ini perusahaan kita semua karyawannya sebagian besar kalau nggak pinjol, judol. Kalau nggak kasusnya pinjaman online, judi online. Bayangin nanti, dia kerja di satu perusahaan, ya, ini direkturnya bingung gimana ngatasi karyawannya banyak yang pinjol sama judol. Di tengah-tengah mereka ada 1 orang gharib, subhanallah. Nggak kena pinjol, nggak kena judol, azan sholat tepat waktu, nggak mau nerima uang-uang suap, ya, nggak pernah korupsi waktu. Maka dia gharib. Sampai orang bilang ini yang ini megang agamanya kuat banget Pak, yang itu. Padahal dia salafi. Makanya dia gharib, jadi asing sampai di bab muamalah. Maka kata Nabi SAW, fatuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang yang asing. Kita asing bukan memisahkan diri dari masyarakat karena punya keyakinan yang sendiri keluar dari agama, tapi kita asing karena kuatnya kita berpegang teguh dengan sunnah hingga orang-orang itu menyangka kalau itu bukan dari agama, padahal itu agama yang hak, tapi karena mereka belum tahu jadi asing kita. Ya, maka kita nasallallahu alafiyah termasuk dari golongan tersebut, ghuraba. Kita memegang kebenaran dan menjadi orang saleh di tengah-tengah rusaknya manusia. Maka itu yang dijanjikan sama Nabi Muhammad SAW. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang yang asing. Antum lihat subhanallah, Nabi awal dakwah, pas dakwah terang-terangan langsung dicela. Nabi lewat, dicela lewat lisan, dicela lewat tidak secara langsung. Ngeluarin lidah sebagai ejekan, lelain mata sebagai ejekan. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, sampai kalau Nabi lagi tawaf, itu orang-orang kufar Quraisy duduk tuh di mana? Dipan-dipan. Dia ngajak ini orang ini nih yang tawaf nih, ngejek nenek moyang kita, memecah belah kita, ini itu dan yang lainnya. Ayo kita bunuh aja yuk. Itu Nabi sambil jalan. Ya. Dicela terus, jadi asing di tengah-tengah mereka. Sampai subhanallah, ketika mereka Abu Jahal dan kawan-kawannya pernah ngomong, ayo kita bunuh aja yuk nih orang. Diparanin sama Nabi SAW. Nabi mengatakan, laqad ji'tukum bidzabhi, aku bakal menyembelih kamu nanti suatu hari. Itu nggak bisa ngomong Abu Jahal dengan yang lain. Ya, yang menunjukkan Islam, yang mau berpegang teguh dengan Islam pasti merasakan ghurbatul Islam, keasingan Islam. Dari Ibnu Rajab rahimahullah memiliki satu risalah bagus sekali, judulnya Ghuraba, orang-orang yang asing di dalam memegang
agama dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita coba sampai sini, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu baraka abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.